Selamat datang, di channel saya. Episode kali ini saya ingin mengangkat tema peran vital perempuan dalam, kemajuan Indonesia ya. Yang ingin saya tekankan sekali lagi bahwasanya ini channel ini adalah tempat saya menggambarkan perspektif saya terkait sesuatu hal ya. Dan yang juga saya tekankan adalah tidak ada kebenaran absolut di dunia ini. Semuanya milik Tuhan. Namun, kita memiliki peraturan perundangan sebagai dasar kita dalam meniti hari-hari berbangsa dan bernegara. Episode yang cukup menarik karena peran penting ya, peran vital perempuan dalam kemajuan Indonesia ya. Yang ingin saya tekankan adalah pertama, perempuan itu wajib hukumnya menjaga etika dan moral ya. Karena kenapa? Ketika etika dan moral sudah dijaga, maka eh, banyak hal-hal yang bisa dicapai oleh suatu bangsa karena perempuannya beretika dan bermoral. Apa itu beretika dan bermoral? Yang pertama, bagi yang punya pasangan, ya, punya suami, hendaklah menjaga jenis berpakaian, ya. Nggak perlu lagi lah ditengok-tengok orang bagi yang perempuan yang sudah punya suami. Lain hal kalau dia masih single, karena pada dasarnya laki-laki melihat, sekali lagi, fisik ya, itu sudah pasti itu. Laki-laki pasti melihat fisik perempuan. Sejelek-jeleknya laki-laki, seleranya semua sama. Adalah perempuan yang paling cantik. Tuh. Nah, kenapa ini penting? Eh, bukan masalah laki-laki itu nggak beriman atau enggak. Pada dasarnya semua laki-laki selain memiliki selera yang sama, ya laki-laki makhluk biologis kan begitu. Nah, untuk itu setiap perempuan ataupun wanita yang sudah memiliki suami ataupun pasangan hendaknya menjaga penampilannya dan juga perkataannya. Nah, peran penting dan peran vital perempuan di dalam kemajuan Indonesia itu ada kaitannya dengan etika dan moral ya. Setiap wanita ya yang sudah melewati akil balik ya, yang sudah apa namanya, sudah, maaf kata, sudah datang bulan, itu sudah tertarik melihat lawan jenis ya, sudah tertarik melihat laki-laki. Nah, ketika moralnya misalnya tidak terlatih dari rumah ya, siapa yang melatih? Ya orang tuanya, khususnya bapaknya gitu kan. Maka dia di luaran cepat sekali mencari perlindungan atau mencari perhatian lawan jenis atau laki-laki lain selain bapaknya ataupun selain orang tuanya. Nah, disinilah permasalahan terjadi. Karena kenapa? Karena sifat laki-laki itu adalah makhluk biologis. Ya bukan kita salahkan bagaimana laki-laki bertindak ya melampaui batas gitu. Namun kuncinya sekarang adalah di seorang perempuan. Nah, ketika dia sudah, maaf kata, akil balik, sudah melalui proses menstruasi, maka otomatis dia sudah tertarik itu melihat lawan jenis. Nah, ketika dia tertarik melihat lawan jenis, tatkala ketika moralnya tidak terdidik dengan bagus, ya, etikanya tidak terdidik dengan bagus, nah disinilah
eee, sumber malapetaka terjadi. Dia akan melakukan, apa namanya, hal-hal di luar batas. Dia rela melakukan itu, supaya dia diterima sama laki-laki yang disukainya ini, kan begitu. Bukan kusalahkan laki-laki untuk meninggalkan, bukan. Namun di sisi lain, banyak laki-laki yang tidak mampu menjaga hawa nafsunya, ya, sehingga apa yang terjadi? Dia rela, mampu melukai si perempuan ini. Namun ketika terjadi hal-hal yang diinginkan, ya, dalam tanda kutip, yang diinginkan laki-laki, maka dampaknya bisa panjang. Di satu sisi perempuan ini tadi menuntut pertanggungjawaban, di satu sisi lain si laki-laki belum siap. Karena kenapa? Karena jaminan masa depan untuk mendapatkan pekerjaan nggak jelas nyata, apalagi di negara ini, kan begitu. Nggak ada jaminan kau nanti tamat SMA atau STM atau kuliah kau pasti kerja. Jangan takut, nggak ada. Cari sendiri sana gitu kan. Nggak ada jaminan tuh. Sementara pemerintahan ada. Nah, peran penting dan peran vital perempuan di dalam kemajuan Indonesia, eh, terbersihlah itu ketika si perempuan beretika dan bermoral. Alangkah baiknya ketika perempuan selain disekolahkan di akademis, ya, ada ilmu akademisnya, biarkanlah itu menjadi kekuatan ataupun pondasi bagi dia untuk semakin menjaga kewanitaannya, semakin sopan, semakin beretika, semakin pandai menjaga diri agar tidak terjebak ataupun terjatuh ke dalam sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang tua gitu loh. Nah, untuk itu setiap kita orang tua ini baiklah kita mendidik dan menjaga anak-anak perempuan kita, memberikan mereka, apa namanya, perhatian yang cukup, ya, mengajari mereka akan hal-hal yang baik, memperingatkan mereka dan menasihati mereka agar tidak terjatuh ke dalam pergaulan yang begitu, apa namanya, yang begitu bebas, agar tidak ini menjadi sumber malapetaka eh, negara ini. Nah, perempuan yang ada punya kesempatan untuk berkuliah sekolah tinggi, silakan monggo, itu cukup sangat bagus sekali, ya kan, karena di dalam perjalanan hidupnya dia pasti akan melihat sosok laki-laki yang akan mendampingi hidupnya, dia akan memilih itu. Nah, sembari perempuan eh, sembari kuliah menikmati hidup, ya, sampai berumur kira-kira 25, 26, 27, nikmati hidupmu, ya. Apa yang belum kau rasakan, rasakan, lalui hidupmu, nikmati apa yang perlu kau nikmati, namun tetap jaga kehormatanmu, karena itu adalah kunci utama pembangunan bangsa ini. Karena sangat kuat relevansinya bagi perempuan yang tidak menjaga kehormatannya dengan kehancuran suatu negara. Karena ketika dia terluka, maka dia bisa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dia akan melihat laki-laki yang kuat, yang punya sumber daya, yang kaya, yang berpengaruh.
itu sudah pasti. Nah, dia serta-merta akan menghancurkan kehidupan laki-laki itu. Karena cinta perempuan itu satu menurut saya ya. Siapa itu laki-laki yang disukainya, itulah cintanya. Nah, ketika dia si perempuan rela memberikan batasan kepada si laki-laki yang dicintainya ini, namun dia ditinggalin, itu hidupnya itu menurut saya udah ini ya, udah bukan cinta lagi, cuman pengabdian, kasih sayang, bukan keterpaksaan memang, itulah bentuknya. Nah, makanya saya bilang peran vital seorang perempuan ya, peran vital untuk kemajuan suatu bangsa, khususnya bangsa kita itu sangat penting. Kiranya perempuan bisa menjaga penampilannya, menjaga bicaranya, ya buat yang masih gadis ya silakan tonjolkan kemolekanmu tapi jaga tertutup. Kalau mau nunjukin bentuk ya silakan, karena memang kita semua laki-laki melihat fisik dulu pertama. Nah, bagi saya kalau perempuan berpolitik itu sah-sah saja, tapi nggak layak lah, nggak cocok. Apalagi dia berpolitik ya sebagai apa namanya, pimpinan lah, apa segala macam, otomatis menguras waktu. Bolehkah perempuan berpolitik? Boleh, silakan, tapi jangan menikah gitu. Bagaimana kamu berpolitik kalau misalnya kau abaikan tugas dan tanggung jawabmu sebagai seorang ibu rumah tangga? Bagaimana? Bagaimana kamu membesarkan anak-anakmu di rumah? Bagaimana kamu menyampaikan pesan suamimu untuk mendidik anak-anak ini ketika kamu tidak punya waktu di rumah? Sehingga apa yang terjadi? Banyak anak-anak lemah. Terus dampaknya bagi suami apa? Suami seperti anak lajang kan? Seperti bujang gitu loh. Makan nggak dilayani. Ngapain laki-laki nikah kalau misalnya nggak dilayani? Dan dalam perjalanan hidupmu ya seorang perempuan ini, jika kamu sudah melihat satu laki-laki, walaupun bagaimanapun keadaannya, ketika kamu sudah suka secara perasaanmu ya, ya dampingi dia, temani dia dari awal itu, temani dia, support dia, berikan waktumu, berikan doamu untuk mensupport laki-laki ini mewujudkan segala impian-impiannya, baik itu dia di dunia politik, baik itu di dunia apapun itu, si laki-lakinya. Katakan pada dirimu, sayang, aku hadir diciptakan Tuhan untuk mendampingimu, untuk mensupportmu, dan untuk membantumu meraih semua impian-impian yang sedang kau wujudkan. Seperti lagu It Gitaf itu kan, perempuan itu harus payung, menjadi payung. Walaupun hujan, walaupun panas. Nah, itu suatu inspirasi bagi saya itu lagu It Gitaf itu. Sedia payung sebelum hujan. Harusnya begitu memang perempuan.
Karena setiap laki-laki yang sukses, itu harta, tahta, dan wanita itu nggak bisa ya, diabaikan, begitu kan. Nah, makanya perempuan bukan dituntut ya, tapi kalau bisa kelihatan cantik, itu yang paling utama penampilannya. Apalagi yang masih gadis, kelihatan cantik, dan apa ya, baik. Baiklah, setiap perempuan itu harus baik, cantik, dan baik. Kalau masalah ilmu akademis nggak perlu kali lah, menurut saya. Karena dalam perjalanan hidupmu, kelak kau akan dibimbing dan diajari sama suamimu. Di situ kau akan beradaptasi akan kepentingan suamimu yang ingin memajukan ekonomi keluarga kalian. Nah, peran vital perempuan ini ya dalam menopang setiap pasangannya ya, ya harus berimbang lah. Misalnya kalau misalnya suamimu tamat S2, kau bisalah tamat S1 gitu. Jadi apa kebutuhan-kebutuhan dasar suamimu dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang, baik itu apa, karyawan, baik itu manajer, baik apapun itu, bisa kau pahamin dan kau sediakan. Dan dijagalah pola makanmu, pola hidupmu sehat, supaya panjang umurmu, biar bisa kau terus mendampingi suamimu. Nah, bagaimana dengan suami-suami yang pendapatannya kecil? Ya kau bisa membantu dari rumah. Ya kalian bisa membantu dari rumah dalam hal apa? Bisa industri rumahan atau UMKM UMKM dari rumah, ya bisa membantu ekonomi suami. Bukan sebaliknya ya, kau yang pergi kerja, suami di rumah, payah itu nanti. Nah, untuk itu kepada perempuan yang terjun ke dunia politik, ya berusahalah untuk tidak menikah, supaya kau betul-betul jadi politisi. Tapi kalau kau putuskan kau menikah, ya keluarlah dari dunia politik. Begitu dia. Ah bro, bung, perempuan kan sama laki-laki. Kalau sama kenapa ada toilet dua? Kalau sama kenapa kamar mandi maksud saya, cabang olahraga ada dua, cabang olahraga putra, cabang olahraga putri, terus toilet juga dua, toilet pria dan wanita. Kalau sama ngapain ada dua? Berarti kita berbeda kan. Dan di zaman modern ini sudah banyak hak-hak perempuan yang sebelumnya tidak terakomodir, sudah bisa terakomodir di zaman modern sekarang ini. Tapi tolong dijaga batasan-batasan itu tadi. Bagi setiap perempuan yang sudah punya pasangan, dijaga penampilannya. Berpakaianlah sewajarnya. Nggak usah lagi menonjol-nonjolkan bagian-bagian tubuh. Bagi perempuan yang masih single, silakan, karena itu adalah untuk menarik perhatian laki-laki yang masih single juga, ataupun yang sudah beristri juga. Terus pertanyaannya, kalau saya tertarik sama laki-laki yang beristri tapi dia kaya gimana? Ya, pastikan dirimu betul-betul suci, betul-betul masih gadis.
Jangan kau sudah terluka oleh masa lalumu, kau jadi mencari laki-laki yang seperti itu, enak aja. Pastikan dirimu dulu seorang gadis. Mungkin kamu tertarik atas pemikirannya, pola pola berpikirnya. Ya pastikan dirimu masih gadis. Kalau kau nggak gadis lagi, jangan coba-coba. Karena itu akan merusak konsentrasi dia kan. Karena kau akan berusaha menarik perhatian setiap hari. Dengan cara seperti apa? Ya kau pasti cari laki-laki yang menarik, yang tertarik sama kamu. Udah pasti tuh. Ketika kau melakukan hal-hal dosa di masa lalu, ya, terus kau ya mencoba untuk membuka diri, melihat laki-laki sukses, kau pasti mencari perhatiannya sehingga apa yang terjadi? Konsentrasinya buyar, dia tak sanggup, udah pecah konsentrasinya, mikirin kerjaan, mikirin amanah, mikirin kau. Nah di situ peran penting tadi buat kalian perempuan-perempuan ini, karena cinta perempuan itu cuma satu. Sekali dia jatuh cinta sama satu laki-laki, udah itu selamanya. Nah jagalah cinta itu, tetap bersih, tetap utuh, tetap suci, sampai betul-betul dilegitimasi sama hukum dan agama. Dan peran penting kita sebagai orang tua mengajari dan memperhatikan anak perempuan kita itu cukup wajib hukumnya ya. Memberikan batasan-batasan kepada anak perempuan kita dalam bergaul supaya tidak sembarangan ya, dan tidak melampaui batas. Selayaknya perempuan harus kita lindungin kan, dengan cara apa? Ya dengan cara kita yang mencari duit lah laki-laki ini. Lalu setor sama mereka sebagai bendahara kan. Mereka lah menyediakan keperluan-keperluan kita setiap hari, makan, pakaian, kebutuhan laki-laki. Ya kalau bisa, kalau perempuan bersolek lah tiap hari di rumah, jangan pas di rumah pakai daster, pakai koyo, nanti pas keluar cantik kali, jadi siapa yang lihat? Kau kan hidup untuk suamimu, untuk anak-anakmu. Itu peranmu sangat penting, sehingga apa yang terjadi? Suami semakin semangat kerjanya, cari duit, menyenangkanmu, memberikan kau kebahagiaan, mencukupi kebutuhanmu. Karena setiap perempuan diciptakan untuk laki-laki memang. Nggak boleh lah perempuan punya mantan, apa pula punya mantan ada gajah. Terus pacaran, pacaran emang ada di mana-mana. Apa itu pacaran? Nggak ngerti aku pacaran itu. Itu merugikan perempuan itu menurut saya ya. Ya kalau hanya sekedar kenal teman sekolah ya nggak apa-apa lah. Ini sampai pacaran apa itu? Tolol itu yang pacaran itu. Ya kapan kau perlu pacaran? Ketika sudah mulai ada komitmen kan untuk menjamin masa depanmu.
Nah, di sini perempuan harus memilih laki-lakinya, jangan laki-laki yang milih perempuan. Kau yang milih, kau yang tahu bagaimana yang cocok samamu, perempuan ini, kau. Laki-laki mah hanya apa ya, eh lahir, belajar, self development ya, mengembangkan diri, ya pasti datang perempuan yang sesuai dengan tingkatan kemampuan berpikirnya, tingkatan kemampuan bicaranya, yang akan menunjukkan ketertarikan sama dia. Nah, siapapun yang datang itu tinggal pilih lah. Oh, ini yang paling cocok sama aku. Nah, untuk itu peran vital seorang perempuan untuk memajukan negeri ini ya peran penting ya, cukup sangat kuat sekali ya peranan kalian. Kalau sudah berpasangan, sudah punya suami, nggak perlu lagi lah menurut saya kalian mempublik-publikkan media sosial kalian. Ditengok-tengok laki-laki lain loh. Nggak perlu lagi lah bikin status-status, story-story di secara publik. Kan ada suami, kasih tahu aja sama suami. Kecuali kalian berjualan dari rumah, ada produk-produk UMKM atau produk-produk yang mau dijual baru diposting. Apa ini kalau hanya sekedar pemberitahuan kepada umum bahwasanya lagi nonton sendirian, lagi ini, lagi belanja. Untuk siapa? Nggak tahu sama siapa sih? Kan ada suami. Kasih tahu, Pak, aku lagi di sini. Suamiku, aku lagi gini. Masa harus semua orang tahu? Karena menurut saya ya, perempuan mahal itu perempuan yang nggak diketahui oleh siapapun. Laki-laki mahal itu laki-laki yang dikenal oleh siapapun. Berlian kok dipamer-pamerkan. Berlian disimpan lah di tempat yang paling bagus, paling rapi. Alah patriarki gini-gini kau bung gini-gini. Aduh, itu perempuan-perempuan yang apa yang ngomong itu ya? Perempuan yang tak mengerti nilai. Nah, di sini saya mengimbau ya, ketika kau nggak sudah terlanjur ya, sudah terlanjur terluka oleh masa lalumu ya perempuan ya, kau harus ikhlas. Ikhlaskanlah itu semuanya. Terus apa yang kau lakukan? Ya ikhlas tadi. Itu kunci paling utama. Nah, kalau nggak ikhlas, ya silakan hidup sendiri sampai tua, gitu kan. Kalau kau nggak bisa ikhlas ya sendiri aja sampai tua. Kalau nggak, lu bayar gua beli, atau lu jual gua beli gitu loh, maksud saya. Gitu aja cuman. Nah, makanya pentingnya kita di sini sebagai laki-laki ya untuk mendidik moral, ya, etika, dan kita juga sebagai laki-laki jangan seperti kayak perempuan ya, mencari selera kita karena selera kita sama, Bung, ya. Semua selera kita sama. Perempuan yang paling cantik itu semua dari umur dari kita anak-anak sampai nanti tua sampai mau mati selera kita sama sebagai laki-laki sama. Itu nggak bisa dibantah. Jadi hal-hal yang kusampaikan tadi kiranya
bisa kita sama-sama cermati untuk menjaga negara ini lebih aman gitu kan, lebih nyaman ya, lebih rapi gitu. Ingatlah ya bahwasanya perempuan itu diciptakan untuk laki-laki, bukan laki-laki diciptakan untuk perempuan. Maka untuk itu perempuan harus memilih siapa yang cocok untuk jadi pendamping dia, dan setiap laki-laki harus menerima perempuan ini ketika si perempuan ini telah memilih dia. Gak perlu kau pintar ya perempuan, gak perlu. Yang penting kau baik dan cantik. Tapi aku kurang cantik, bang. Gimana itu? Ya kau harus pintar. Kalau kau nggak cantik, kau harus pintar dan baik. Itu harus hukumnya. Supaya bisa kau sokong laki-laki ini mewujudkan mimpi-mimpinya. Ketika dia terwujud mimpi-mimpinya, kau pasti dibahagiakan dengan segala sumber daya yang dia punya. Kiranya video ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat kita sebagai laki-laki dalam mendidik anak-anak kita yang perempuan, ataupun sebagai kalian laki-laki yang masih jomblo ya, supaya memahamin bagaimana pentingnya peran perempuan dalam hal kemajuan suatu negara. Demikian video yang singkat ini. Kita jumpa di episode selanjutnya. I'm signing out. Bye bye.